Oke teman-teman, balik lagi bersama saya Hendra Iriansa di channel Melanesia Free Dive. Oke, kali ini saya akan coba ajak kalian untuk ngobrol-ngobrol bareng salah satu maha guru saya, guru spiritual saya. Oke, jadi beliau ini adalah salah satu orang yang dulu support saya pertama kali untuk bikin YouTube channel. Oke, jadi dia yang setting saya punya settingan YouTube, semua settingan-settingan buat Google AdSense, bagaimana caranya, sistem kerjanya AdSense dengan YouTube dan lain-lain, semuanya beliau ini yang ajarin. Cuman sayanya lagi yang tidak terlalu fokus, belum terlalu konsisten untuk jalanin. Nah, beliau ini juga punya channel YouTube. Nanti channel YouTube-nya saya taruh di kolom deskripsi. Untuk lebih jelasnya, ayo kita langsung ketemu sama orangnya. Kita sudah bersama dengan salah satu maha guru saya. Oke, seperti yang tadi saya coba saya coba kasih tahu ke teman-teman. Jadi beliau ini adalah salah satu orang yang dulu memperkenalkan saya untuk pertama kali dunia per-YouTubean. Ladies and gentlemen, the one and only Om Wawan Setiawan. Oke, apa kabar Om Wawan? Thank you, thank you, thank Kabar you, thank you. baik, Apa kabar? kabar baik. Gimana kabarnya Om? Baik, baik, baik. Lagi di mana sekarang posisi? Ini kebetulan sekarang udah stay di Kendari, kurang lebih mau 2 tahun lah. Oke, jadi Om Wawan ini kan jadi Om Wawan ini saya perkenalkan. Jadi di YouTube Melanesia Free Dive ini ada satu konten yang judulnya Free Diver. Ini kalau sudah tidak salah episode ke-6. Kita ngobrol-ngobrol sama Om Wawan. Ini minta maaf karena akhirnya episode ke-6 baru saya keingat sama Om Wawan. Dulu kan setahu saya Om Wawan sempat di Sorong ya? Dulu. Iya. Cerita sedikit dong. Oke. Jadi halo teman-teman semua. Jadi awal mula mungkin saya kuliah, mungkin barangkali ada teman-teman yang tahu yang namanya Fatir. Jadi saya kuliah bareng-bareng sama Om Fatir. Itu di kisaran 2005 lah. Om Fatir sudah mulai aktif di dunia telco, hampir berbarengan. Cuman Om Fatir duluan di XL, saya 2006 lah baru mulai masuk telco itu di Telkom. Jadi Om Fatir di XL, saya di Telkom. Kita satu fakultas dulu. Waktu itu beliau masih aktivitasnya masih di bola kaki, saya aktivitasnya di alam. Karena kebetulan saya join di Mapala waktu itu. Seiring waktu mulailah mengenal dunia kerja. Tapi kuliah waktu itu ya gitulah, namanya anak teknik, kuliah sambil kerja. Sebenarnya karena kerjaan sampai akhirnya kuliahnya molor-molor. Jadi hampir berbarengan saya sama Om Fatir itu selesainya mungkin kurang lebih 10 tahun baru lulus. Tapi karena sudah keasikan kerja. Karena sudah keasikan kerja, jadi gitulah. Nah, di 2009 itu saya mulai lebih dalam dunia spearfishing, akhirnya mulai lebih akrab dengan Om Fatir. 2009 lah. Jadi saya 2009 saya sudah mulai aktif secara dalam di spearfishing. Sebelumnya sudah aktif dari tahun 90-an. Cuman masih menggunakan spear gun tradisional. Nanti di 2009 lah mulai mengenal dunia spearfishing secara profesional, baik itu alat-alatnya, gear dan lain-lain lah, sama teknik-tekniknya. 2010 kurang lebih Om Fatir waktu itu saya lihat dia sudah mulai aktif di free dive waktu kayaknya pulang dari Bandung atau gimana itu. Nah, kita mulailah janjian, ketemuan. Jadi di 2010-2011 itu awal lah saya sama Om Fatir mulai dia nanya, Om Wawan ini senang jubi atau bahasa daerahnya tuh spearfishing, bahasa daerahnya jubi. Oh iya, mulailah ketemu kita di situ. Sampai di 2011 saya mulai
fokus di spearfishing, Om Fatir juga sudah sama-sama mengenal freediving. Nah, di 2011 itu saya sudah jarang di Manado karena pekerjaan yang harus mobile antara Sulawesi Utara, Gorontalo, sama Sulawesi Tengah. Kebetulan waktu itu saya di tower, sudah pindah di tower di salah satu perusahaan telekomunikasi juga, tetapi sudah bukan di milik pemerintah, swasta, hanya mobile. Dari situlah kita mulai aktif-aktif, terus sempat pisah itu kalau nggak salah di 2013, di mana Om Fatir ke Makassar, pindah Makassar, saya pindah ke Papua. Oke. Nah, jadi 2013 lah kita mulai pada misah masing-masing tuh. Oke. Tapi maksudnya ini Om singkat cerita, kurang lebih. Maksudnya Om singkat cerita, waktu mulai 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 ini aktivitas ke laut itu maksudnya tetap sudah jalan. Maksudnya ngantor iya, nyari ikan juga iya. Sudah. Intens. Itu alat-alat menyelam saya di mobil standby. Jadi kalau saya sama Om Fatir hampir sama, dia juga begitu. Di mobilnya dia di belakang itu bagasi itu sudah ada alat spearfishing. Jadi seandainya kita ketemu waktu kontak, sudah langsung terjun laut, nggak perlu pulang-pulang lagi. Oke. Akhirnya Om Wawan pindah ke Sorong, Om Fatir pindah ke Makassar. Nah, saya di Sorong 2015-an, antara 2014-2015 itu ditelepon sama Fatir, Om Fatir. Katanya Pak Stanley lagi ada di Sorong. Mau nyari teman main air. Saya bilang, "Oh iya, ya udah kalau gitu." Akhirnya ketemu lah sama Pak Stanley. Buat teman-teman subscribernya Melanesia Freedive, jadi saya juga mau sekedar menginfokan ke teman-teman. Jadi Om Wawan ini dulu pernah dapat musibah yang hampir divonis sudah tidak bisa lagi melakukan hobinya, freediver spearfishing, karena kecelakaannya itu atau musibahnya itu cukup parah. Itu kejadiannya dia kecelakaannya di mana ya Om Wawan? Di Manado apa di Sorong? Kecelakaannya di Sorong, di depan rumah sakit. Boleh diceritain nggak Om? Jadi kecelakaan itu kebetulan memang berhubungan juga dengan spearfishing. Pada saat itu hari Minggu. Saya sudah janjian mau spearfishing sama ada teman di sana. Akhirnya kita pergi spearfishing hari Minggu, di mana hari Sabtu saya udah nggak makan. Sabtu malam saya udah nggak makan. Perutnya dibuat kosong dulu. Akhirnya Minggunya kita sudah turun spearfishing di daerah Rufei lah. Sampingnya Hotel Carters itu ada galangan kapal kan. Ada baru dapat spot bagus tuh ikan kakap di situ karena di bawah galangan kapal banyak kakapnya. Oke. Nah, sudahlah. Akhirnya kita pergi nembak, sorenya naik, bawa hasil lumayan. Akhirnya kita bakar ikan tanpa makan nasi. Jadi habis itu udah kecapean, tidur jam 12, kurang lebih jam 11, jam 12 malam, saya bangun lapar, karena belum makan nasi nih perutnya, jadi bangun, udah keluarin motor. Nah pada saat niatnya mau makan di daerah tembok itu, daerah lapangan hoki, lewat, ada mobil di depan yang saya mau lambung, kebetulan mungkin dia pikirnya mau rampok atau lain-lain lah. Akhirnya pas saya mau ngelambung nggak dikasih, kedua kali mau lambung nggak dikasih, ketiga kali udah lewat, nah itulah dia pepet. Masuklah saya di bawah mobilnya dia. Di situ kebetulan rumah sakit deket, saya masih nggak rasa itu kaki, ternyata kaki udah, telapaknya itu udah menggelantung. Jadi saya jalan sendiri sampai ke rumah sakit. Kebetulan rumah sakit pas di depan. Benar ya, hampir divonis sudah tidak bisa lagi pakai fins ya? Iya, malah mau divonis itu mau dipotong, mau diamputasi. Nah, terus proses penyembuhannya secara fisik dan mental ini kira-kira, karena kan memang apa istilahnya, lukanya itu kan parah ya. Kalau bisa dibilang parah. 90% kakinya itu habis. Hancur, habis. Ya. Jadi
Sampai rumah sakit, waktu itu dokter kasih tahu bahwa ini parah sekali nih karena tulang sudah hancur, tulang telapak ini hancur, tendon eksternalnya putus semua, jadi tinggal jempol yang bisa gerak. Nah, daging habis kegerusuk di pasir, di aspal. Akhirnya dokter kasih tahu harus segera dioperasi. Tolong siapkan darah 10 kantong. Nah, saya pikir wah ini kalau nggak dapat darah 10 kantong mungkin ya mau nggak mau dia amputasi sebelum rusak tulang-tulang dan lain-lain ya. Jadi udah Terus. Dipersiapkan, tapi dibersihkan di situ ternyata katanya ada beberapa alat pendukung yang harusnya ada di rumah sakit itu nggak ada, jadi harus dirujuk waktu itu. Nah, waktu itu pilihan saya dirujuk katanya mau kemana, mau ke Jawa atau mau ke Manado. Saya bilang kayaknya di Manado aja karena ada keluarga inti di Manado. Kalau di Jawa mungkin masih keluarga jauh. Jadi ya udah, akhirnya besoknya saya itu habis dibersihkan luka, prepare operasi, langsung terbang ke Manado. Jadi waktu itu pas nyampe, bersihkan sebentar, kurang lebih sekitar nggak nyampe 3 jam setelah dari bandara nyampe, langsung ke rumah sakit, langsung operasi. Oh, jadi Om Wawan dirawat di Manado dan proses penyembuhannya itu berapa lama, Om? Kurang lebih ada 3-6 bulan, Om. Maksudnya di rumah ini, sakit sendiri kurang lebih 2 minggu. Oke, sampai 100% bisa dipakai lagi? Berapa lama, Om? Ya, sebenarnya itu dokter nyaranin untuk 6 bulan. Tetapi karena mungkin sayanya kabal, 3 bulan saya udah masuk air. Oh, oke. Jadi waktu itu habis penyembuhan, kurang lebih keluar rumah sakit lah. Baru jalan sebulan keluar dari rumah sakit, karena ada kursus training, ada kursus dari Pak Stanley waktu itu, ambil AIDA. Nah, masuklah saya. Padahal harusnya Langsung. belum boleh. Pak, harusnya belum boleh. Oke lah. Kalau soal fisik, saya rasa mungkin tidak ada masalah lah ya. Tapi yang masalah ini mungkin ada trauma kah atau ada mengganggu nggak secara mental waktu pakai fins itu, mengurangi powernya nggak sebelum waktu kecelakaan? Jadi pada saat kecelakaan itu mental tuh pasti pengaruh sekali karena saya udah pikir kaki bakal diamputasi dan lain-lain. Dokter sendiri juga sudah bilang harus operasi, untuk bisa kembali pun peluangnya hanya 30%. Di mana tendon ini beda, tendon urat di sisi atas yang menggerakkan jari ini kalau putus, teriris, tidak masalah. Tapi saya kayak dicangkul, jadi memang sudah hilang 10 cm dan ini tidak bisa diganti. Urat yang 10 cm ini tidak bisa diganti kecuali diambil dari tendon bagian lain di tubuh. Tendon bagian lain ada katanya di salah satu di tangan ini ada 1 atau 2 tendon yang tidak terlalu berfungsi, ini diambil sebagai donor. Nah, dia sampaikan ke dokter bahwa kayaknya biar aja deh kalah waktu itu. Karena kalau mau ambil ini harus dioperasi lagi, mengurangi fungsi tangan lagi. Jadi kurang lebih ambil 2 tendon dari tangan kiri, 2 tendon tangan kanan untuk mengganti tendon ini. Sedangkan kaki kan saya rasa tidak terlalu ini untuk ke atas. Ya udahlah, saya ikhlas itu. Saya pikir bukan tidak mungkin kok menyelam menggunakan 1 kaki. Andai kata pun kalau jadi diamputasi. Nah, berharaplah bahwa operasi waktu tulang itu jangan busuk, jangan gagal. Kalau gagal, mau tidak mau tulang itu busuk, akhirnya harus diamputasi. Nah, syukur dokter pun sangat kaget dengan kondisi fisik saya waktu itu, karena harusnya operasi itu kurang lebih 10 kantong darah, dan saya tidak memakai darah sama sekali, tidak membutuhkan darah donor. Setelah dia tanya-tanya, pengaruhnya di mana? Kok bisa ya? Ada enggak pakai darah 10 kantong dengan pendarahan sebanyak ini. Setelah diskusi, dia juga kaget, ternyata itulah manfaat olahraga. Salah satunya adalah free diving dan donor darah. Jadi kalau kebetulan saya rutin tiap 3 bulan tuh donor darah. Jadi darah merah yang baru tuh
bagus. Jadi Oke. cepat. Pada saat Oke, darah oke, keluar, oke. regenerasi sel darah merah juga bagus. Bukan darah, yang mana dokter padahal udah prediksi 10 kantong, paling rendah 6 kantong. Dan saya tidak, operasi itu tidak ada tambahan darah. Gila, Jadi gila, syukur gila, fisiklah ya. mendukung. Gila, gila. Jadi Nah, ya terus begitulah. gimana nih, kaki udah bolong, Heeh, heeh. kaki udah bolong. Nah, bagaimana? Akhirnya di situ saya juga dikenalin dengan yang namanya hyperbaric chamber. Hyperbaric chamber yang Jadi harusnya sempat buat masuk penyelam, chamber. Heeh. masuk chamber. Jadi penyelam itu kan buat penyerapan oksigen secara maksimum, pembentukan Iya. sel daging. Iya. Kan sebenarnya dari itu tadi. Jadi setiap tubuh manusia atau makhluk hidup sebenarnya ada namanya kandungan albumin yang fungsinya mengembalikan, kayak cicak, ekornya dipotong, Hmm. dia akan bertumbuh Jadi, lagi. Oke. Termasuk salamander. Nah, Iya, cuman iya. bedanya mereka tidak ada getah bening, Om. Getah bening ini kan fungsinya membungkus pendarahan sel darah merah. Sehingga dia menghambat terjadi pembentukan regenerasi sel yang baru. Seandainya kalau tangan kita ini putus, sebenarnya bisa bertumbuh kembali, Om. Fungsi albumin itu sama di salamander. Cuman karena darah putih yang menutup sel darah merah, dia bungkus, akhirnya tangan luka ini tutup, Ya, pertumbuhan regenerasi sel nggak lanjut. Nah, dokter bilang, boleh. Caranya gimana? Ada salah satu plester itu waktu itu, dia fungsinya menyerap sel darah merah, sehingga pendarahan itu dia serap. Albumin itu berjalan, jadi saya didoping pakai albumin suntik, albumin minum, sama injek oksigen lewat hyperbaric chamber. Akhirnya dagingnya itu dalam waktu 3 bulan bertumbuh, yang kakinya habis kosong, bertumbuh dagingnya. Baru dipotong, dipapas, hitung model bentuk kakinya, dan baru dibiarkan sel darah merah itu mengalir sehingga terjadi penutupan kulit. Alhamdulillah 3 bulan progresnya sudah menutup, tetapi belum sempurna, kulit muda, yang harusnya 6 bulan istirahat. Itulah saya kabalnya. 3 bulan sudah masuk laut lagi. Oke lah, maksudnya kurang lebih begitulah ya teman-teman cerita dari Om Wawan ini. Jadi begitu dia kena musibah, cuman karena memang semangatnya dia, kemudian secara tidak langsung juga faktor dari aktivitasnya dia, free diving ini segala macamnya, kemudian habitnya dia untuk selalu donor darah, akhirnya itu membantu pada saat dia kena musibah kecelakaan, kakinya itu hampir 90% lebih kaki kiri apa kanan, Om ya? Kaki kanan, Om. Oke, jadi kaki kanannya Om Wawan itu sudah sampai, ini bagian pundak kakinya itu sudah sampai habis, hilang. Habis, kelihatan tulang. Jari-jarinya itu tulangnya sudah hancur juga. Habis sama sekali karena terkikis di aspal, dan memang divonis sudah tidak bisa lagi dipakai secara maksimal. Tapi begitu semangat dan lain-lain, akhirnya sampai sekarang dengan bantuan juga dari kawan-kawan, support segala macamnya, akhirnya proses yang harusnya 6 bulan, Om Wawan bikin 3 bulan. Dan akhirnya yang harusnya diamputasi tidak jadi diamputasi. Nah, ini tidak diamputasi. Oke.